Ya, anak-anakku, kita sampai di video terakhir dari pembahasan latihan S biologi. Ya, di sini kita mulai dari soal yang sebenarnya prediksi Bapak akan sulit. Nah, tapi ternyata jawabannya banyak yang benar ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di US yang sebenarnya pun banyak yang benar. Kita lihat di sini. Soal apakah itu? Ya, soal persilangan monohibrid. Ya, persilangan monohibrid ini adalah bab tentang pewarisan sifat, di mana dua individu dengan satu sifat beda, entah itu warna, entah itu bentuk dan lainnya, disilangkan. Nah, yang menjadi objek dari latihan kita ini adalah persilangan tanaman Mirabilis jalapa ya. Ini tanaman bunga ya. Nah, kamu bisa lihat di sini soalnya ya, di mana 118 dari kamu benar. Jawabannya 50%. 50% dari apa? Dari sini ya soalnya ya. Mirabilis jalapa berbunga merah, MM, dengan tanaman Mirabilis jalapa berbunga putih, dinamakan dengan M kecil, menghasilkan F1, di mana F1 ini adalah tanaman Mirabilis jalapa berbunga merah. Yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa mereka tidak dominan penuh tapi intermediate. Jadi merah dan putih sifatnya bersatu menjadi merah muda, campuran warna ya. Kalau kamu belajar dengan Pak Sugeng kamu tahu ini. Lalu jika F1 disilangkan sesamanya, maka pada F2 persilangan yang kedua nanti akan dihasilkan tanaman Mirabilis jalapa yang berbunga merah muda sebesar Bagaimana menjawabnya? Mari kita bahas. Di sini ada indukan pertama atau parental, kita sebutnya parent ya. Parent itu dalam bahasa Inggris artinya orang tua. Ini parental. Orang tuanya adalah si P1 ya. P1 ini maksudnya ada dua tapi ya. Parental orang tuanya ini adalah si merah dengan si putih. Kita nggak usah nyebutin bunganya sama kata-katanya, kuncinya aja ya. Merah dan putih, di mana merah dilambangkan dengan M besar, putih dengan M kecil. Dan kita dapatkan ya, untuk persilangannya boleh kita baca seperti ini, M besar, M kecil. Hasilnya mau disilangkan bagaimanapun, ini atas dengan bawah, bawah dengan atas ya, atau kiri dengan kanan ya. Kanan dengan kiri, pasti jawabannya pasti M besar, M kecil. Hanya satu kemungkinan, ketika ini satu-satu dicampur ya, gametnya. G ini lambang dari gamet, jadi ini adalah penuh ya, diploid. Nah ini haploid, jadi setengahnya, jadi cuma M-nya saja setengah, dari MM jadi M1 aja. Didapat bahwa M besar, M kecil ya. Nah di sini di soal disebutkan sifatnya adalah merah muda ya, warnanya adalah merah muda, dan dia adalah 100% karena nggak ada yang menghasilkan persilangannya. Ini untuk F1-nya. Udah ada sih di soal ya. Tapi ini untuk kita ketahui ya, bahwa inilah jadinya. Kamu bisa lompat sebenarnya, tidak membahas yang ininya, langsung ke yang ini ya. Persilangan antara F1 dan F1, maka kita tulis di sini P2 ya. Si F1 menjadi parental, dalam kasus ini dia menjadi orang tua yang kedua ya. Perkawinan yang kedua, tapi dari anak ke anak gitu ya. Ini kan bunganya mungkin banyak ya, ada biji yang banyak. Nah bijinya ini semuanya menghasilkan bunga merah muda. Nah sama bunga merah muda ini disilangkan kembali dengan seperti ini formatnya, merah muda, M besar, M kecil. Nah di sini ada beda, karena ini M besar, M kecil, dipecahnya menjadi M besar yang satu, yang satunya M kecil. Ini juga sama, M besar, M kecil ya, berbeda dengan yang ini tadi. Nah kalau berbeda seperti ini, kalau kita pakai silang-silang begini ya, langsung ditulis di sini akan menjadi ribet, tidak begitu tergambarkan. Maka kita pakai tabel. Ini mempermudah, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nanti ini kosong aslinya ya, ini kosong. Mohon maaf, ini Pak Iga ambil aja dari internet. Ini kosong, dia adalah hasil dari pertemuan dari bagian kolomnya dengan barisnya. Ini M dengan M berkumpul di sini jadi M besar. Lalu yang sebelah sini
kolom atasnya M kecil, barisnya M besar. Jadi M besar, M kecil. Dan ini juga sama, yang bawahnya dilanjutkan seperti itu. M besar, M kecil ya. Di tulisan tidak terbalik ya, bukan M kecil, M besar. Jadi kita mendahulukan yang hurufnya besar dulu. M besar, M kecil. Lalu yang selanjutnya, yang ini terakhir, ini M kecil bertemu dengan M kecil. Jadi M kecil di baris kedua dan kolom kedua dari yang ini udah selesai atau belum? Belum ya. Yang ditanya adalah persentasenya. Persentase adalah jumlah ya. Jumlah persen ya. Kemungkinan ya per 100. Kita lihat di sini cara menjawabnya. Oke, kita lihat dari perbandingannya. Di sini M besar dalam tabel ini yang biru dan merah ini ya. M besarnya ada cuma 1, sedangkan M besar M kecilnya ada 2 ya, kanan di sini ya, bersilang ini ya. M besar M kecil jadi 1, 2. Nah, kita tulis dia 2, sedangkan M kecilnya ada 1. Jadi 1 berbanding 2 berbanding 1. Yang ditanya mana? Yang merah muda. Yang ditanya yang merah muda, maka kita ambil angka 2-nya. Angka 2-nya per berapa? Per semua kemungkinannya ya. Semuanya itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 1. Jadi ada 4. Jadi 2 per 4 dikali 100%. 100 kali 200, kali 2, 200. 200 dibagi 4, 5. Jadi 50%. Itulah cara menjawab soal yang ini. Nah, ingat ya, kalau besok ditanya mungkin ya, pertanyaannya bukan merah mudanya. Atau pertanyaannya mungkin merah sama biru, ya jadinya ungu atau yang lainnya. Intinya seperti ini ya cara menjawabnya. Langsung mulai dari sini boleh ya, dari F1 dikali F1 langsung ya, disilangkan F1 dan F1. Jadi dari parental 2 boleh. Di ke atasnya ini sebenarnya nggak begitu. Pentingnya ini dasarnya aja. Oke. Inilah jawabannya, mudah-mudahan semuanya mengerti, tapi Bapak rasa ya karena jawaban banyak yang benar, ngertilah. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oh ini. Aduh, nggak dianimasi ini langsung muncul dulu. Ini soalnya ya. Soal apa sih ini? Ini adalah soal tentang padanan zat aditif alami dan buatan. Zat aditif itu zat-zat yang ditambahkan ya pada makanan untuk menambah nilai ya. Nilai gizinya, nilai estetikanya, nilai kawetannya dan lain-lainnya. Zat aditif alami dan buatan. Nah, kemarin Pak Ega udah kasih kunci bahwa yang keluar ya adalah biasa ya. Yang paling besar kemungkinan keluar adalah tentang pewarna. Nah, ini juga pewarna ya soalnya. Dalam resep pembuatan minuman terdapat bahan Fast Green FCF. Bahan tersebut dapat kita gantikan dengan bahan alami yaitu mana? Dan jawabannya bawang putih, bawang merah, buah naga, daun suci. Bawang putih ini terkenal atau bawang merah ini untuk penyedap atau kadang-kadang dipakai untuk pengawet ya. Nah, di antara dua itulah ya. Jadi dia bukan pewarna ya, walaupun namanya merah sama putih, dia bukan pewarna. Nah, lagi pun dari soal ini si satu green, yang satunya putih dan merah ya. Merah dan putih bukan green ya, tapi red and white ya. Oke, saya Bapak Ragesa udah pada pinter lah bahasa Inggris ya. Lalu yang selanjutnya buah naga, daun suci. Nah, dua yang ini adalah bisa menggantikan pewarna, tetapi tentu buah naga bukan hijau ya warnanya, green ini hijau ya. Nah, daun suji dong tinggal jawabannya. Kayaknya kalau kamu nggak hafal pun bisa lah dipotong-potong ini, orang ini putih, merah, naga. Buah naga, bukan merah ya. Agak-agak merah sih, tapi bukan merah. Nah, ini dia. Maaf, nama gue merah bener ya. Tapi kan yang ditanya hijau. Kader Bapak ya. Oke, di sini ya ini adalah yang Bapak share di kelas 9 adat 9D. Sekarang berarti 9 sama F juga dapat ya. Kayaknya Pak Ega juga pernah nge-share ini ke Buah Jandur, mudah-mudahan Buah Jandur juga nampilin ini ke kalian ya. Jadi zat aditif pewarna kuning, oranye, hijau, merah, biru ya. Dan ini yang biasanya ada padanannya adalah si warna kuning, oranye, hijau, merah. Kalau biru mungkin ada juga ya, blueberry atau apa gitu ya. Di sini yang Pak Ega dapat tabelnya dari internet adalah yang ini. Oke, untuk warna kuning ya, dari yang semuanya sebenarnya ada
kode warnanya ya dari bahasa Inggris, tapi tolong diperhatikan. Sunset yellow bukan kuning, tapi oranye maksudnya ya. Jadi warna kuning matahari terbenam. Oranye ya, ini oranye ya, bukan kuning. Jadi jangan tertipu nanti kalau keluarnya yang seperti ini. Lalu untuk kuning nggak ada kata-kata yellow-nya, tetapi tartrazin ya, tartrazin. Jadi tidak ada kata-kata yellow-nya. Oke. Jadi yang ada kata yellow-nya juga malah oranye. Oke, paham ya? Jadi untuk yang selanjutnya hijau itu fast green, merah itu alura red ya. Oke, padanannya adalah seperti ini. Untuk kuning dengan bahan kunyit, untuk oranye wortel, untuk hijau daun suji dan daun pandan tadi ya. Jawaban kita nih daun suji. Untuk merah itu pakai buah naga atau stroberi ya. Sebenarnya ada yang lain juga ya warna merah ya, tapi mungkin yang lain bikin gatel ya, seperti getahnya daun jati ya. Daun jati kalau digesek ke merah warnanya. Nah tetapi nggak dijadikan, mungkin gatel ya, jadinya nggak bisa. Nah tetapi sifat-sifat dari bahan ini tentu dibuat lah ya, diatur. Kalau untuk yang lain-lain ini kunyit ini ada penanganan khususnya ya, sehingga si rasa kunyit tidak merusak makanan atau minuman. Ada tekniknya ya. Tapi sayangnya Pak Iga bukan guru kimia. Nah, biasanya untuk yang seperti ini kimia. Oke, ini tolong dihafalkan ya. Sekali lagi yang keluar tidak akan sama. Jadi Mas Green tolong jangan dihafalkan ya. Maksudnya sisa kamu dihafalkan bagus ya untuk kedepannya, untuk masa depan kamu kalau kamu SMA atau SMK. Nah, tetapi yang dihafalkan untuk besok ujian adalah yang sisanya ya. Bisa lah, pinter ya anak-anak Bapak ya. Untuk yang selanjutnya, jaring-jaring makanan. Ini kayaknya udah mau akhir ya. Pak Iga nggak tahu ini udah berapa jam ya. Karena ini Pak Iga pakai Zoom Pro jadi nggak kelihatan nih waktu itu mundurnya. Yang pasti sudah lebih dari 40 menit. Wow, udah 1,5 jam kali. Jaring-jaring makanan, perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Jika burung maksudnya ya, semuanya ngerti lah. Jika burung pipit diburu manusia hingga punah, yang akan terjadi adalah, oke, ini ada jaring-jaring makanan melibatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 jenis organisme ya. Ada elang, ular, burung pipit, burung gereja, tikus, jangkrik, dan tumbuhan serta rumput. Oke. Yang ditanyakan ketika salah satu terjadi masalah. Di sini yang jadi masalah adalah si burung pipit ya. Bisa jadi karena si burung pipit suaranya bagus, jadinya ditangkepin oleh orang-orang di hutan. Ya, diambilin oleh orang-orang di hutan untuk dibawa ke kota jadi hiasan rumah ya. Jadi burung kicau. Saya kira seperti itu ya. Jadi burung pipit akhirnya tidak ada di hutan ini. Ya, di ekosistem ini, sehingga apa yang akan terjadi ya, kita bisa lihat kata kuncinya. Tentu kita lihat yang satu jalur dengan dia jaring rantai makanannya, jaring-jaring makanan gabungan dari rantai makanan. Ini ada beberapa rantai makanan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini dari 5 rantai makanan ya. Jawaban yang benar adalah populasi jangkrik meningkat. Iya kah? Iya dong ya. Jadi ini kemarin kita udah bahas ya di pelajaran Pak Iga, sebenarnya nggak dibahas juga pasti ngerti ya. Jadi komponen yang persis di bawahnya, ke atas ya, ini ke bawah ya. Ke bawah itu yang lebih rendah maksudnya ya. Oke, yang lebih rendah atau di bawahnya akan meningkat. Di bawahnya burung pipit apa? Jangkrik. Maka dia meningkat. Benar ya jawabannya ya. Jangkrik meningkat. Lalu komponen yang berada di atasnya bisa berkurang kalau nggak ada makanan lain, atau bisa punah bila hanya punya satu makanan. Oke, yang di atasnya burung pipit apa? Elang. Tapi si elang bukan punah dong ya. Elang nggak ada burung pipit masih bisa makan burung gereja, bisa makan ular, bisa makan tikus. Jadi elang tidak punah. Nah, ini juga mungkin ada yang terkecoh di sini ya, si 16 ya, dijawab 16. Tapi bukan itu ya, populasi jangkrik yang meningkat. Kalau si elang bukan punah tetapi mungkin menurun ya, menurun
populasinya. Paham ya? Menurun populasinya. Ya bisa jadi karena kurang nutrisi, akhirnya reproduksinya berkurang ya, karena reproduksi ini perlu nutrisi ya, membentuk sel telur di dalam rahim silang. Ya, itu betul nutrisi. Jadi kalau nutrisinya banyak, telurnya juga banyak. Oke. Jadi populasinya berkurang aja, bukan punah. Jadi ini salah. Kalau burung gereja ya jauh lah ya dari situ ya. Malah burung gereja harusnya turun ya, secara tidak langsung setelah proses lama ya. Ketika jangkrik banyak, maka ini tumbuhan akan kemakan juga, akhirnya burung gereja akan kerepotan ya, kehabisan makanan. Tapi itu enggak ya. Di soal-soal ini enggak sampai segitunya. Enggak beda dari, enggak lintas rantai makanan enggak. Tapi yang ini aja nih, komponen yang persis di bawahnya sama komponen yang berada di atasnya. Oke. Ini sudah mau di akhir-akhir nih dari pembahasan kita. Oh, mohon maaf ini ya. Ambil dari itu. Yang selanjutnya adalah masalah deteksi penyakit pernapasan. Alhamdulillah ini ya. Soal ini pun banyak yang benarnya. Oke, soalnya seperti apa? Seseorang setelah membersihkan gudang mengeluhkan sesak napas dan napasnya mengeluarkan bunyi saat mengeluarkan udara. Diagnosa yang tepat untuk orang tersebut adalah menderita. Oke, ini kita bisa jawab. Sini ya, jawaban kamu langsung ya. Jawabannya adalah asma. Tentu untuk mengetahui ini kita tahu ciri-ciri dan penyebabnya. Nah, Pak Iga sudah nyari. Oh, ini tapi nggak ada penyebab ya. Cuma nama gangguan dan gejala. Kayaknya itu juga sih yang kamu perlu hafalkan untuk besok US. Nama gangguannya sama gejalanya aja. Ini untuk asma ya, sesak napas, napas berbunyi, napas pendek, batuk-batuk ya. Ini ada dua ya, sesak napas sama napas berbunyi. Pada orang ini terjadi dua itu, maka dia disebut penyakit asma. Kalau penyakit yang lain nggak ada ya, bunyi itu identik dengan asma. Oke. Untuk yang lain tolong dihafalkan, berarti yang keluar bukan asma besok ya. Ingat, yang keluar bukan yang Pak Iga sudah keluarkan di latihan ini. Jika mau hafalkan yang sisanya, namanya TBC, influenza, kanker paru-paru, seperti itu. Bisa lah ya, bisa. Pinter anak-anak Pak Iga. Selanjutnya, lelah sekali nih, udah 1,5 jam lebih. Masalah fungsi bagian organ reproduksi ya wanita. Jadi ini Pak Iga kasih bocoran sedikit bahwa yang keluar nanti adalah organ reproduksi wanita, tetapi sisi-sisinya tentu berbeda-beda. Ada berbagai bagian ya dari organ reproduksi wanita. Nah, yang ditanya nama dan fungsi. Oke, dilihat di sini kemarin sih huruf M ya. Nah, ini udah Bapak edit ya. Di pembahasan soalnya udah diedit ya, yang ditunjukkan dengan huruf K, nama dan fungsinya adalah. Nah, jawaban yang benar adalah ovarium, tempat menghasilkan sel telur. Ovarium tempat menghasilkan sel telur. Ini benar semua ya. Ini ada semua nih pasangannya gitu, emang ini pasangannya. Tapi yang ininya C ya, ovarium tempat menghasilkan. Ini kira-kira ya materinya, ini yang bisa kamu hafalkan tabel ini. Dimana di sini ada nama, di sini ada nama dari bagian organnya. Ovarium itu bentuknya seperti telur ya, ini kayak telur itu ya. Berjumlah sepasang, ada di kanan kiri, oke. Nah, fungsinya tempat menghasilkan sel telur. Lalu yang selanjutnya ada oviduk ya, atau tuba falopi. Strukturnya berjumbai seperti cabang. Oke, kira gitu ya. Tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Yang mana oviduk ini ya? Ini ya, yang kayak batang nih oviduk ya. Paham ya? Pohon ya, di buahnya ya. Nah, gitu. Ini oviduk, tujuan tempat ya, fungsinya tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Ini bahasa kerennya. Yang selanjutnya adalah ini uterus ya. Berbentuk seperti buah pir, saluran keluar atau lahirnya bayi. Uterus ya. Rahim juga nih sebenarnya ya. Uterusnya rahim ya.
tempat berkembangnya bayi juga ya di sini ya. Nah ini uterusnya. Ini bentuknya kan kayak buah pir ya. Iya apa enggak? Iyalah ya, mirip-mirip kayak buah pir lah. Kalau yang belum beli buah pir ya beli dulu. Itu ya, termasuk juga tempat berkembangnya bayi ya. Lalu serviks. Ini adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit. Ini ya. Serviks penghubung antara rahim dan vagina. Jadi uterus tadi rahim, vagina ini bawah ya. Ini serviks atau batang rahim ya. Sering terjadinya terjadinya kanker ya. Jadi karena saluran sempit, ketika terjadi ada pembengkakan, nah ini jadi mengganggu ya, mengganggu proses reproduksi. Ucapkan naudzubillah min dzalik ya, semoga kita ya siswi-siswi ya, siswa enggak tentunya ya, siswi-siswi SMP 124 Jakarta terhindar dari penyakit kanker serviks ini ya. Kita sudah belajar di babnya itu ya, cara untuk mencegahnya ya. Nah itu menjaga kesehatan, yang menghindari bakteri tumbuh ya, menjaga reproduksi dengan menjaga kebersihan pakaian dalam, terus cara membersihkan setelah kencing dengan benar, dan selanjutnya ya banyak lah pokoknya ya, termasuk menjaga makanan ya, katanya makanan mengandung zat-zat karsinogenik ya, zat-zat yang beberapa zat dalam makanan yang nggak alami itu memiliki sifat karsinogenik ya, memicu terjadinya kelainan pada sel sehingga menjadi tumor atau kanker. Oke, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari penyakit ini ya. Udah selesai belum ya? Ini kayaknya yang terakhir ya. Ini soal yang terlalu mudah ya. Banyak sekali, lihat ininya aja 452. Jadi kalian sangat dominan menjawab ini. Walaupun ada juga yang jawab yang lain. Oke, mitigasi bencana. Ketika berada di lantai 2 sebuah gedung swalayan yang tidak terlalu besar, langkah yang tepat dilakukan untuk menyelamatkan diri adalah ya. Kata-kata ini yang jadi kata kuncinya adalah lantai 2-nya ya, gedung. Lalu tidak terlalu besar, ini sebenarnya ya sekunder lah ya. Bagi bilang sekunder karena ini biar supaya yang dari 9 E sampai F bisa mengarah ke jawaban benar gitu ya petunjuk. Tapi kalau nanti mungkin nggak ada kata-kata tidak terlalu besar, terlalu kecil ya. Lalu langkah yang tepat dilakukan untuk menyelamatkan diri. Ini mitigasi bencana ya. Mitigasi bencana itu apa sih? Itu adalah upaya meminimalisir kerugian. Kerugian berupa harta, benda, nyawa, gitu ya, makanan dan lain-lain ya. Seperti itu. Ya, jadi korbannya berkurang, kerusakannya berkurang dan lain-lain. Nah, di sini adalah mitigasi bencana ketika terjadinya ya, bukan persiapannya ya. Untuk menjawabnya ini sebenarnya sudah dibahas sebelumnya ya. Untuk gempa bumi di dalam rumah penanganannya. Ini gempa bumi soalnya ya. Bisa jadi soalnya adalah letusan gunung berapi, tapi Pak Iga ya bisa sedikit memberikan ya bahwa kemungkinan besar adalah gempa bumi di dalam rumah. Maksudnya yang keluar nanti ya di US aslinya. Untuk gempa bumi di dalam rumah itu langkahnya adalah keluar rumah tentunya yang pertama. Tetapi kalau kamu misalkan di dalam WC atau rumahnya terkunci, kamu lupa naruh kuncinya di mana, jadi bila tidak bisa lah kamu keluar rumah, maka langkah terbaik adalah bersembunyi di bawah meja ya. Bersembunyi di bawah meja. Terus kalau nggak ada meja maka di bawah kusen pintu ya, bawah kusen pintu. Tentu kusen pintu kurang ya, kurang melindungi karena bentuknya yang sedikit, tetapi itu cukup lah. Jadi meja atau kusen pintu. Oke. Yang kedua, bila kamu berada di gedung, kejadiannya kalau kondisinya kamu berada di gedung, untuk lantai yang bawah atau yang rendah, lantai 1, 2, dan 3, maka yang paling bagus adalah turun lewat tangga darurat ya, bukan lift. Turun lewat tangga darurat menuju lapangan evakuasi. Kenapa nggak lewat lift? Karena
lift sensitif dengan listrik ya, sumber energinya listrik. Sedangkan kadang-kadang kalau gempa, kalau terjadi kabel putus ya, ketimpa pohon atau apa, akhirnya kabelnya tidak bisa mengalirkan listrik ya, seperti di film Upin Ipin ya, mati lampu. Maka nanti tangga daruratnya akan tangga darurat, liftnya akan mati, jadi berbahaya. Belum lagi kalau lift itu kan pakai kabel ya, ketika gearnya di bagian yang pengerek kabelnya atau kabelnya sendiri putus atau terganggu, akhirnya liftnya akan mandek. Jadi nggak boleh di lewat lift ya. Termasuk yang di dalam lift berarti buru-buru keluar ya, buru-buru keluar lift ya, seperti itu. Lalu menuju lapangan evakuasi ya, menuju lapangan evakuasi. Setelah keluar lewat tangga ada lapangan evakuasi biasanya ya. Nah, lapangan evakuasi ini untuk tahap persiapan biasanya, bukan tahap pas terjadinya bencana. Oke. Yang selanjutnya adalah untuk di gedung lantai atas ya, berarti lantai 4 ke atas, lantai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 32. Wah, banyak lah ya. Maka yang terbaik adalah bersembunyi di kolong meja dan menjauhi kaca. Kalau di bawah pintu kayaknya rame-rame. Jarang pakai pintu juga ya. Jadi ini boleh juga pakai pintu ya. Tapi ini yang utama, bersembunyi di kolong meja dan menjauhi kaca. Biasanya kalau di gedung-gedung itu kalau pintu ada kacanya. Enggak juga sih ya. Tapi kira-kira ini ya, di gedung di lantai atas bersembunyi di kolong meja atau menjauhi. Itu ya. Oke, kayaknya ini udah ya. Terakhir, alhamdulillah. Jadi terima kasih. Nah, kita sudah berada di akhir ya. Di sini Pak Ega memohon maaf bila dalam penyampaian tadi selama Zoom ini ada yang tersinggung, ada yang kurang jelas, ada yang merasa Pak Ega kebanyakan ngomong, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you ya atas juga kuota yang telah kamu sediakan untuk menonton video Bapak ini. Thank you juga untuk kamu yang sudah subscribe. Sebenarnya Bapak nggak itu banget ya, nggak full banget di situ. Dan syukron ya, syukron juga untuk kamu yang sudah menyediakan waktu untuk mau belajar ya. Pak Ega itu senang ya, jadi ketika kamu belajar ya, Pak Ega senang, berarti ilmu yang Bapak berikan akan bermanfaat ya. Ilmu yang Bapak punya akan bermanfaat. Berarti kalau bermanfaat, pahala juga buat Bapak ya. Bapak ucapkan syukron ya, alhamdulillah. Kita sudah bahas ini dari sekitar 2 jam ya. Video ini nanti Pak Ega mungkin akan bagi-bagi videonya. Pak Ega akhiri, kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan lewat chat WA aja ya, Japri. Oke, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.